Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini sesuai dengan judul, aku akan membawakan satu kisah inspiratif dari seorang tokoh yang bernama Ali Banat. Sebenarnya aku pengen bikin video ini udah dari lama sih, tapi baru kesampaian hari ini. Dan mungkin dari teman-teman semuanya udah banyak yang mengetahui kisah ini. Nah, tapi aku tetap pengen bikin video ini karena menurut aku kisah ini sungguh kisah yang sangat inspiratif dan harapannya buat teman-teman yang belum mengetahui kisahnya setelah melihat video ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. So, langsung aja kita ke kisahnya. Ali Banat lahir di kota Greenacre, New South Wales, Australia pada tanggal 16 Februari tahun 1982. Ia merupakan seorang pengusaha sukses dan seorang pengusaha kaya raya yang berasal dari Sydney, Australia, yang menyumbangkan seluruh harta kekayaan yang ia miliki untuk kaum miskin di Afrika. Hal ini dilakukan oleh Ali Banat sebelum ia meninggal pada tanggal 29 Mei tahun 2018, 3 tahun setelah ia divonis mengidap kanker stadium 4. Di masa hidupnya sebelum berkecimpung dalam kegiatan sosial, ia dikenal sebagai seorang pebisnis sukses yang kaya raya yang memungkinkan Ali Banat untuk menjalani kehidupannya dengan sangat mewah. Nah, ia berhasil membangun bisnisnya di perusahaan keamanan dan listrik, dan tercatat bahwa kekayaannya mencapai lebih dari 1 juta dolar Amerika atau setara dengan 14 miliar. Kehidupan Ali Banat berubah secara drastis 180 derajat ketika pada tahun 2015 dokter mendiagnosa Ali Banat mengidap kanker metastatis stadium 4. Metastatis sendiri adalah penyebaran sel kanker dari satu organ atau jaringan tubuh ke organ atau jaringan tubuh lainnya. Kondisi ini dapat terjadi di mana saja, baik di daerah tempat kanker berasal atau jauh dari tempat munculnya kanker. Istilah metastatis memiliki arti bahwa kanker telah menyebar keluar organ atau jaringan dari tempat kanker pertama kali muncul. Sel kanker tersebut biasanya menyebar melalui darah atau kelenjar getah bening. Para dokter yang menangani Ali Banat memprediksi Ali Banat hanya akan bisa bertahan hingga 7 bulan lagi. Namun, ia berhasil bertahan hingga 3 tahun kemudian. 3 tahun terakhir hidupnya, ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan kebaikan dan membantu sesama. Banat menyebutkan bahwa kanker yang menggerogoti tubuhnya merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah, dan Allah memberikan kesempatan bagi dia untuk berubah. Ali Banat menambahkan bahwa kanker yang ia derita membukakan matanya akan banyak hal yang tidak ia ketahui selama ini, dan menjadi titik balik bagi kehidupannya. Ia menganggap bahwa ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk dirinya berubah dan membantu kepada orang lain. Tidak lama setelah itu, Ali Banat kemudian memutuskan untuk menjual seluruh aset-asetnya dan kemudian mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muslim Around the World atau MATW Project. Melalui proyek ini, Ali Banat menggalang dana melalui internet untuk disumbangkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan di benua Afrika. Dari penggalangan dana yang dilakukan oleh Ali Banat bersama dengan organisasi Muslim Around the World diperoleh dan lebih dari 1,6 juta US dollar atau setara dengan 22 miliar rupiah. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke Afrika dan memberikan bantuan kepada masyarakat di sana berupa bantuan pendidikan, makanan, dan lain-lain. Di sepanjang perjalanannya di Afrika, termasuk di Togo, Ghana, dan Burkina Faso, disebutkan bahwa Ali Banat telah berhasil membantu ribuan masyarakat Afrika yang kekurangan dan membutuhkan. Di antaranya adalah Ali Banat membangun sebuah desa yang dikhususkan untuk 200 janda, kemudian membangun sebuah masjid, sekolah, dan juga rumah yang menampung kurang lebih 600 anak yatim piatu. Dia juga membangun sebuah rumah sakit mini dan membantu masyarakat lokal dan mengembangkan bisnis untuk membantu warga sekitar. Ia menyadari bahwa selama ini banyak sekali nikmat-nikmat kecil yang tidak ia syukuri, bahkan sesederhana nikmat menghirup udara saat pagi hari. Ketika ia mengetahui bahwa ia didiagnosa mengidap penyakit kanker, ia ingin meninggalkan dunia ini tanpa membawa sepeser pun harta benda. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengejar kenikmatan dunia. Dalam sebuah sesi wawancara, Ali Banat menyebutkan bahwa ketika seseorang divonis hidupnya hanya tinggal beberapa bulan, maka mengejar kenikmatan dunia tidaklah lagi menjadi sebuah prioritas. Ia mengatakan bahwa seluruh harta benda dunia yang ada tidak akan bermanfaat bagi dia yang divonis meninggal beberapa bulan lagi. Harta kekayaan tersebut tidak akan menemani ia di dalam alam kubur. Bagi Ali Banat,
Membuat satu orang anak Afrika tersenyum bahagia lebih utama daripada mengkoleksi puluhan mobil mewah yang berharga miliaran. Keputusan ini salah satunya dipicu oleh peristiwa ketika Ali Banat mengantarkan seorang temannya yang meninggal karena kanker ke pemakaman. Ia menyadari bahwa tidak ada orang lagi yang akan menemani ia ketika dikubur. Bahkan uang yang ia punya juga tidak akan menemaninya. Ia mengatakan bahwa satu-satunya yang akan menemani seseorang ketika berada di amal kubur adalah amal kebaikan mereka selama hidup di dunia. Ali Banat kemudian meninggal pada tanggal 29 Mei tahun 2018. Sehari sebelum meninggal dunia, Ali Banat telah meminta doa kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia. Kabar meninggalnya Ali Banat ini secara cepat meluas di media sosial dan banyak sekali kalangan yang berduka atas kepergian dari Ali Banat. Nah, mungkin itu kisah inspiratif dari seorang Ali Banat. Di sini kita ketahui bahwa betapa mulianya hati seorang Ali Banat yang merelakan seluruh harta kekayaannya untuk membantu masih kekurangan di Afrika. Sungguh pembelajaran yang sangat menampar sekali kepada kita, bahwa memang usia tidak ada yang tahu, kita kembali tidak ada sepeser pun harta yang akan kita bawa, dan hanya amal ibadah yang akan setia menemani kita. Jujur ini satu kisah yang sangat inspiratif sekali. Berharap kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari seorang Ali Banat, dan aku harap teman-teman semuanya kita selalu bersyukur atas segala apa yang telah kita miliki dan selalu berbuat baik kepada sesama. Dan perlu diketahui bahwa seseorang yang paling baik itu ialah yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Makasih semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!